Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Baladiba, absen nomor urut 11, kelas 3D, Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik dan metode evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang urgent atau harus dilakukan dalam suatu pendidikan. Pendidikan akan berjalan dengan baik apabila secara berkala diadakan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam melaksanakan kurikulum yang telah dirancang. Apabila evaluasi menunjukkan angka yang baik, maka sudah dipastikan kurikulum juga berjalan dengan baik. Mengingat pentingnya sebuah evaluasi kurikulum dalam sebuah pendidikan, maka diperlukan dasar-dasar dan teknik yang terukur dalam mengevaluasi kurikulum. Evaluasi yang asal-asalan tanpa mempertimbangkan dasar dan teknik yang terukur jelas, sama saja tidak memberikan upaya bagi suatu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dasar-dasar serta teknik yang jelas dalam mengevaluasi suatu pendidikan. Dengan menggunakan dasar-dasar atau landasan dan teknik evaluasi yang jelas untuk mengevaluasi kurikulum, maka akan menghasilkan penilaian kurikulum yang tepat dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang dan melaksanakan kurikulum yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Evaluasi kurikulum adalah proses untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk menentukan nilai dan arti kurikulum serta untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Evaluasi kurikulum sangat bermanfaat bagi semua pihak, dari guru, siswa, wali siswa, atau pemangku kependidikan yang lainnya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah prinsip tepat waktu dan objektivitas. Prinsip tepat waktu, kita harus memperhatikan kapan dimulainya evaluasi dan kapan selesainya evaluasi dan siapa yang akan kita evaluasi. Selanjutnya adalah menggunakan prosedur ilmiah. Kita harus tahu rumusan masalahnya, latar belakang masalahnya, bagaimana kurikulum berjalan, bagaimana kurikulum ini terkendala, bagaimana kurikulum ini dapat diimplementasikan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya adalah mengumpulkan data yang valid dan reliable. Kita harus mencari sumber data yang jelas bagaimana proses pembelajaran kurikulum ini terlaksana dari sekolah satu dengan sekolah yang lain, sekolah berbasis maritim, sekolah berbasis pegunungan, sekolah berbasis teknik dan sebagainya. Ini akan menimbulkan pembelajaran yang berbeda meskipun kurikulumnya sama. Siswa-siswa akan menangkap kurikulum ini secara berbeda karena kita semua tahu bahwa pendidikan inklusif ini harus dilaksanakan bagi setiap lembaga pendidikan atau pemangku pendidikan. Selanjutnya adalah membandingkan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal dan eksternal. Kita harus mengakomodir pihak luar, pihak dalam, pihak penyusun kurikulum, pihak pelaksana kurikulum, dan pihak penerima kurikulum. Pihak penyusun kurikulum dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, pihak pelaksana kurikulum adalah guru, dan selanjutnya pihak penerima kurikulum adalah siswa. Siswa ini kan hanya mengikuti bagaimana metode atau bagaimana cara guru ini mengajar. Maka kita sama-sama mengetahui bahwa guru di sini adalah orang yang paling penting, orang yang urgent bagaimana kurikulum ini dapat bisa berjalan dengan baik sesuai yang dicita-citakan oleh Kementerian Pendidikan. Selanjutnya adalah menggunakan teknik evaluasi seperti tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Kita dapat mentes bagaimana proses kurikulum ini dapat berjalan. Selanjutnya adalah teknik dan metode evaluasi kurikulum. Adapun tekniknya adalah teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dan teknik non-tes evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pendidikan ini seperti asesmen nasional atau ujian nasional. Beberapa waktu yang lalu sebelum ujian nasional dihapus, kita semua dapat mengukur kemampuan siswa ini dalam ujian nasional. Ujian nasional ini kita dapat mengukur sejauh mana keberhasilan guru ini dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akhirnya terdampak pada siswa. Ujian nasional ini berdampak efektif. Namun dalam evaluasinya terdapat perubahan-perubahan dalam kebijakan pelaksanaan ujian nasional yang akhirnya diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini
bertugas untuk mengukur sejauh mana metode ajar yang disampaikan oleh guru ini dapat melekat pada siswa. Yang pertama adalah evaluasi cara mengajar. Ada beberapa tes atau survei yang dilakukan oleh kementerian kepada guru-guru dan siswa-siswa. Yang pertama adalah sulingjar. Sulingjar ini dapat diisi atau diaplikasikan oleh guru. Jadi guru ini bagaimana kesehariannya di sekolah, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana lingkungan sekolah ini berjalan dengan baik atau tidak dan sebagainya. Ini pemerintah dapat mengukur melalui survei lingkungan belajar atau Sulincar. Adapun asesmen nasional ini dapat mengukur keberhasilan guru dalam mendidik siswa, bagaimana siswa meresponnya, bagaimana siswa menangkapnya, bagaimana siswa memahami dan memanfaatkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru. Selanjutnya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan skala, sikap, dan ujian lisensi nasional. Kuantitatif ini juga masuk dalam metode atau teknik evaluasi kurikulum. Selanjutnya adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menggunakan wawancara dengan beberapa elemen penanggung jawab pendidikan ini. Selanjutnya adalah teknik penilaian dalam pembelajaran. Teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian yang diimplementasikan atau yang dilakukan oleh guru yaitu kebutuhan mutlak dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar sebagai kelanjutan dari kurikulum 2013. Penilaian pada ranah pengetahuan atau aspek kognitif, penilaian ini dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain teknik tertulis, lisan, penugasan, dan juga melakukan instrumental yang sesuai untuk menilai pada bidang kognitif. Pendidikan melakukan penilaian kemampuan pada aspek pengetahuan peserta didik melalui tertulis, lisan, atau penugasan. Selanjutnya adalah teknik penilaian sikap. Ranah afektif merupakan ranah yang berhubungan dengan mentalitas dan nilai. Misalnya, yang berkaitan dengan karakteristik perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, atau nilai. Kemampuan pada aspek ini berhubungan dengan minat dan mentalitas yang muncul dari dalam berupa tanggung jawab, kerjasama, disiplin, keberanian, percaya diri, jujur, saling menghargai, dan kemampuan mengendalikan diri. Ini juga dapat dilaksanakan sebagai evaluasi atau teknik dalam mengevaluasi kurikulum, karena sikap ini sangat berpengaruh bagaimana respon kita terhadap kurikulum yang berjalan. Selanjutnya adalah teknik penilaian keterampilan. Ranah psikomotorik merupakan ruang yang berkaitan dengan keahlian atau kapasitas untuk bertindak setelah individu mendapatkan pengalaman belajar. Psikomotorik dihubungkan dengan hasil belajar dicapai dari kemampuan yang juga merupakan ketercapaian hasil dari sebuah kompetensi pengetahuan. Teknik penilaian keterampilan ini bisa dilakukan oleh guru-guru atau pemangku kebijakan pendidikan ini terhadap siswa-siswa yang telah berhasil mengolah atau mengasah bakat keterampilannya. Selanjutnya, model scientific positivistik. Yang model pembelajaran scientific positivistik adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk siswa agar dapat menerapkan langkah-langkah ilmiah seperti mengobservasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasinya dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah model naturalistik humanistik. Model pembelajaran naturalistik humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan perhatian pada pengembangan pribadi dan pertumbuhan siswa sebagai individu. Model ini berfokus pada pemahaman dan penghormatan terhadap pengalaman individu, penekanan pada kreativitas dan ekspresi diri, serta pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kesimpulannya adalah evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas suatu kurikulum dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam penerapannya. Teknik dan metode evaluasi kurikulum membantu pengambilan kebijakan pendidik dan pemangku kepentingan memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai serta menentukan perbaikan atau pengembangan yang diperlukan. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.